warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita mulai pada sesi kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada sesi ini kita akan membahas struktur data array, di mana struktur data array itu adalah struktur data primitif atau struktur data yang paling dasar yang harus dimengerti dan harus difahami oleh semua orang yang belajar di bidang teknik informatika. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas struktur data array tersebut mulai dari alokasi memorinya, kemudian manipulasinya, pengelolaannya, dan aplikasinya. Baik. Kita langsung masuk pada materi intinya. Saudara-saudara sekalian, tidak tampak laser pointernya. Oke, biar sajalah. Saudara-saudara, array dibagi menjadi tiga, ya, yaitu array satu dimensi, dua dimensi, dan multidimensi. Namun pada kesempatan hari ini yang akan kita bahas lebih mendalam itu adalah array satu dimensi dan dua dimensi. Nah, baik, mari kita masuk lagi ke dalamnya. Sebelum membahas lebih jauh, saya akan menjelaskan array. Konsep array itu adalah suatu data larik di mana alokasi datanya itu bersifat statis, ya. Alokasi datanya bersifat statis. Nah, kita lihat sesungguhnya array itu, untuk array satu dimensi itu gambar alokasi secara fisiknya itu adalah seperti ini. Di sini ada indeks yang menunjukkan angka 0 sampai 6. Kemudian di bawahnya ini adalah nilainya. Indeks ini menunjukkan dia posisinya pada alamat memori dia di mana. Suatu contoh, kita mempunyai array A, mempunyai suatu penyimpanan larik yang namanya array A. Itu tersimpan di dalam alokasi memori statis yang isinya ada 7, ya, 7 kolom seperti ini. Maka kita menuliskannya A0 sampai A6, artinya A dari indeks 0 sampai dengan indeks 6. Ya, di sini ya, 1 2 3 4 5 6. Oke. Kemudian diisi dengan data. Datanya yang di sini ini kita isi dengan numerik, ya. Ini ada numerik. Perlu Anda ketahui, data yang diisikan di dalam array nanti bisa berupa numerik, bisa juga berupa data string. Ya. Oke. Kembali ke array A. Array A di mana tadi terdiri dari 7 elemen data. Setelah kita isi seperti ini 2, 3, 4, 2, 5, 6, 0, maka kita
untuk mengakses data yang ada di dalamnya, itu kita hanya menunjukkan seperti ini, A0 berisi 2. Itu artinya kita coba lihat, A0 dia posisinya di sini, A0 ya, nilainya 2 ya, seperti ini. 0 kan ini kan indeksnya ya, posisinya ya, A0 isinya 2. Kemudian A1 isinya adalah 3. Coba. Kemudian A3 berapa coba? A3 adalah 2. Tuh. Nah, setelah kita mengetahui array seperti ini, kemudian kita harus mengerti istilah traversal. Traversal itu apa? Traversal itu ialah sebuah proses di mana kita memproses array itu dengan cara mengunjungi satu persatu di semua elemen array. Nah, sementara traversal itu sendiri itu ada 2, ada traversal yang ascending, ada yang descending. Untuk array A, traversal ascendingnya kita lihat ya adalah seperti ini, 2, 3, 4, 2, 5, 6, 0. Nah, pas kan, sama kan, 2, 3, 4, 2, 5, 6, 0. Lalu traversal descendingnya dia adalah 0, 6, 5, 4, 3 di sini 2, 0, 6, 5, 2, 4, 3, 2. Betul? Nah, ini descending. Jadi yang ascending ini mengakses dari indeks 0 ke indeks terakhir, sedangkan kalau descending dari indeks terakhir ke indeks 0, datanya ada berapa. Oke, itu adalah proses traversal sekuensial. Nanti ketika kita mempelajari lebih lanjut, kita mengenal juga yang namanya traversal secara binary ya, binary secara biner ya. Nah, kemudian setelah kita tahu konsep penyimpanan datanya seperti ini pada array satu dimensi, kemudian konsep traversalnya seperti ini pada array satu dimensi, apa yang harus kita lakukan? Untuk array itu biasanya operasi yang dilakukan itu adalah operasi matematik. Nah, untuk array ini, satu contoh ya, untuk array ini, untuk operasi matematiknya itu bisa kita umpamakan dengan sum atau summary, average atau rata-rata. Average itu berarti apa? Rumusnya adalah jumlah data dibagi banyak data ya. Kemudian sum itu adalah jumlah dari semua elemennya, jumlah dari semua value yang ada, semua jumlah dari semua data yang ada, itu adalah 22. Oke. Nah, di sesi yang selanjutnya nanti saya akan menunjukkan bagaimana program script untuk menghitung summary. Nah, kemudian setelah biasanya digunakan untuk menghitung summary dan average, biasanya array itu operasi selain dari average dan sum itu ada operasi minimum maksimum, yaitu mencari nilai minimum dan mencari nilai maksimum dari sederetan array. Contoh pada array A ini tadi, kita bisa mengatakan bahwa nilai minimumnya adalah 1. Maaf, nilai minimumnya adalah berapa? 2. Maaf, ini salah ya.
Kita ganti saja. Oke. Nilai minimumnya ada pada lokasi A0. Ya, di sini A0. Sedangkan nilai terbesar, nah, nilai terbesar adalah di mana? Di A5. Ya. Ini salah juga ini. Nilai maksimumnya adalah A5 ya, saudara-saudara. Berapa nilai maksimumnya? Nilai maksimumnya adalah 6 ya. Oke, setelah Anda tahu array satu dimensi seperti ini, konsep pengisian datanya juga seperti ini, bisa diakses secara sekuensial, ascending maupun descending. Kemudian juga ada operasi dasar yang bisa diakses di dalamnya. Nah, nanti di sesi selanjutnya saya akan menjelaskan script program sederhana dari array satu dimensi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan kembali pada sesi yang berikutnya. Bagaimana cara kita mengakses array satu dimensi, maksud saya, menggunakan sebuah script program bahasa Java. Kita coba, kita buka script bahasa Java-nya. Itu saya simpan di ini ya. Oke, kita buka dulu. Anda hanya tinggal membuka file ini. Nanti file ini akan saya bagikan linknya, dan Anda tinggal mendownloadnya di link yang akan saya bagikan. Caranya nanti Anda begitu ketemu dengan link saya ini, nanti Anda download dan Anda tinggal buka saja filenya ya. Kita ambil salah satu aja dulu. Biasanya saya membuka untuk mengedit program menggunakan Dreamweaver 8 ya. Tapi untuk kali ini saya menggunakan Notepad, dimana Notepad tersebut semua orang pasti punya, karena semua orang juga di komputer yang paling sederhana pun, paling kemampuannya, spesifikasinya paling rendah pun pasti ada. Maka saya menggunakan Notepad saja untuk membuka membuka scriptnya. Saya akan tunjukkan script bagaimana untuk mengakses sebuah array. Saudara sekalian, sudah tampak di sini ya. Ini adalah satu script sederhana program dari Java, di mana dia diawali dengan ini ya, selalu ya, HTML head ya. Kemudian ini scriptnya. Program ini akan mengakses array, kemudian array itu akan diisi dengan kata-kata ini. Ya, ini adalah salah satu contoh. Oke, saya buka lagi yang lain. Itu tidak, nanti bisa Anda jalankan sendiri setelah Anda download programnya ya. Nah, ini berikutnya. Nah, ini adalah cara untuk kita apabila ingin mengakses sebuah array satu dimensi. Coba perhatikan, pendeklarasiannya seperti ini. Numbers sama dengan kurung siku 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini berarti variabel numbers tersebut tipenya adalah array, di mana datanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang kita manipulasi sesuai dengan contoh teori yang tadi sudah kita pelajari. Kita isi dengan 2, 3, 4, 25, 60. 2, 3, 4, 25, 60.
2, 3, 4, 2, 5, 6, 0, seperti itu. Oke, kita simpan, kemudian kita jalankan. Bagaimana cara menjalankannya? Anda hanya tinggal open saja. Mana tadi? Kita simpannya di di sini. Tadi adalah filenya array 1. Anda tinggal open aja. Nah, dia akan tampil di mana? Di browser kita, saudara-saudara sekalian. Nah, kita lihat nilainya adalah 7. Jadi ini adalah program singkat untuk menulis jumlah betul, jumlah data atau panjang daripada sebuah array kita ya. Ini scriptnya, document.writeLength numbers.length. Nah, ini dia akan menampilkan jumlah elemennya ada berapa. Lalu kita buka lagi program yang lain lagi. Nah, ini tampilannya, keluarannya. Kita lihat scriptnya apa yang terjadi di dalamnya. Masih kita gunakan open with ya, saudara-saudara. Kita buka lagi dengan, maaf, ini berkali-kali ke pencet ini. Ini kita akses. Maaf, kita tutup aja ya. Ini biar tidak terlalu banyak ini. Oke. Open with ya, open with. Rupanya mungkin ada keliruan di mouse saya, saudara-saudara. Nah, saya harus lebih berhati-hati ya. Oke, saya pakai ini aja lah, pakai keyboard. Keyboard ternyata ya, mungkin kita buka yang sudah ada di sini aja, saudara-saudara. Kita lakukan edit di sini. Ya, ini ya. Ini apabila kita mengakses sebuah array yang tadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, ini kita bisa memungkinkan untuk menjumlahkan semua elemennya ya. Caranya dengan memanggil nama array-nya, kemudian memanggil indeksnya. Nah, jadi tampilannya nanti adalah 15. Ini apabila kita ingin menjumlahkan ya, menjumlahkan isi daripada masing-masing array tersebut. Oke, kita coba, kita jalankan.
Nah, 15 kan isinya. Ya, sesuai dengan yang tadi. Oke, sekarang yang terakhir. Saya ingin menunjukkan yang terakhir adalah summary. Mungkin kembali di sini juga sudah ada array sum. Nanti Anda cari file yang namanya array sum. Oke, jadi seperti ini. Ini adalah satu program untuk menghitung yang sudah kita inputkan tadi. Jadi array yang sudah kita inputkan tadi 2, 3, 4, 2, 5, 6, 0, kemudian dijumlah. Cara mengaksesnya ini seperti ini. Cara mengakses ini yang terpenting ini di sini nih. Anda harus tahu ini. Mengakses array satu dimensi sekuensial ascending ya, dari 0 sampai terakhir. Tadi kan terakhir kan kita menggunakan instruksi ini number.length ya. Kalau komponen yang terakhir dari array itu seperti ini, kita menyebutnya dengan number.length kalau di Java. Jadi for i sama dengan 0 selama i kurang dari number.length, i nya ditambah. Kemudian setelah ditambah, di sini terjadi penjumlahan ya, penjumlahan summary. Dijumlah dari mana? Dari nilai numbers ke i, nilai numbers ke i, numbers ke 1, kedua, ketiga sampai ke terakhir. Number.length-nya kan nilainya 7, jadi sampai numbers 7 seperti itu. Oke, mungkin Anda bisa coba untuk script ini, Anda bisa jalankan sebelum nanti kita kembali lagi ke konsep dasar di sini. Jadi nanti Anda akan ketemu dengan nilai ini, summary dari semua penjumlahan ini baik ascending maupun descending. Nanti akan ketemu jumlah datanya adalah 22. Nah, setelah nanti Anda jalankan benar, sudah bisa, coba Anda kerjakan 3 soal ini. 3 soal ini. Bagaimana apabila diminta untuk mencari average, dan bagaimana apabila di dalam deretan array ini Anda diminta untuk mencari nilai minimum dan maksimum. Oke. Apabila ada yang bertanya, silahkan kirim melalui chat juga bisa, atau disampaikan secara langsung juga bisa ketika ketika kuliah berlangsung. Oke, selamat mengerjakan. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.